Oke, balik lagi sama saya Muhammad Ashraf Fahri. Di sini saya sekarang akan menjelaskan apa itu interVLAN. Oke, pertama kita mengenal apa itu DHCP. Jadi, DHCP adalah Dynamic Host Configuration atau protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat di jaringan seperti komputer, laptop, printer, dan yang lainnya. Sehingga kita tidak perlu mengkonfigurasi IP secara manual. Jadi, DHCP itu mengonfigurasi IP, subnet mask, gateway, dan yang lainnya itu secara otomatis. Tidak usah konfigurasi secara manual. Selanjutnya, kita jenis akses protokol. Di sini ada dua, yang tanpa DHCP dan menggunakan DHCP. Kalau tanpa DHCP, kita harus mengkonfigurasi IP, subnet mask, gateway, dan DNS server satu persatu secara manual pada setiap device. Jadi, misalnya, kita ingin mengkonfigurasi 10 device, 10 PC. Nah, semuanya itu kalau tanpa DHCP, kita harus mengkonfigurasinya satu-satu, memasukkan IP, masukkan subnet mask, masukkan gateway, masukkan DNS, itu diulang secara 10 kali pada setiap device. Beda dengan DHCP. Jika DHCP, kita hanya perlu cukup mengkonfigurasi sekali saja, habis itu kita hanya mengklik DHCP, semua IP, subnet mask, gateway, atau DNS-nya akan terisi otomatis oleh DHCP. Oke, selanjutnya kita masuk ke SVI atau Switch Virtual Interface. Itu adalah Switch Virtual Interface merupakan istilah khusus yang digunakan pada perangkat Cisco. Istilah ini mengacu pada sebuah virtual interface layer 3 pada sebuah switch. Istilah ini juga dikenal sebagai istilah VLAN. Secara default, SVI pada perangkat Cisco adalah VLAN 1. Nah, inilah Switch Virtual Interface. Nih, ini Virtual Interface VLAN 1. Jadi, maksudnya tuh, semua interface ini dijadikan satu menjadi VLAN. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ada fungsi SVI. Yang pertama adalah sebagai default gateway VLAN, SVI menyediakan alamat IP yang digunakan host dalam VLAN sebagai default gateway. Misalnya, host di VLAN 10 menggunakan gateway 172.20.10.1 yang dikonfigurasikan di SVI VLAN untuk interVLAN routing. SVI bisa untuk interVLAN routing. SVI memungkinkan komunikasi antar VLAN dalam switch layer 3 tanpa perlu router eksternal. Ini juga disebut router on a stick internal. Lalu ada manajemen switch. SVI bisa digunakan untuk akses manajemen switch, telnet, SSH, dan SNMP, dan yang lain-lainnya melalui IP. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan interVLAN. Oke, di sini kita sudah masuk ke halaman Cisco Packet Tracer-nya. Di sini kita akan mencoba konfigurasikan VLAN-nya. Saya sudah menyediakan VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk yang kuning ini VLAN 10 dan yang hijau ini VLAN 20. Oke, kita konfigurasikan terlebih dahulu. VLAN 10, name-nya kita kasih X, lalu VLAN 20, name-nya kita kasih Y. Nah, untuk VLAN 10, kita masukkan interface RAF 01 sampai 2, karena ini saya memasukkan interface 0, interface 1 dan interface 2. Nah, sini switch port
switchboard access VLAN 10. Oke, sudah. Kita ubah ke VLAN 20. Interface F RAF 03 sampai 4. Switchboard access VLAN 20. Sudah. Jika sudah, kalian bisa lihat sini. Nah, itu. Nah, di sini bisa terlihat FA0102 VLAN 10, FA0304 VLAN 20. Sebelum kita masukkan IP terlebih dahulu. Oke, sudah. Jika sudah, kita melakukan hal yang sama kepada switch 2 dan switch layer 3 ini. Nah, jika sudah, di sini kita coba tes ping. Dari sini successful. Tapi dari sini akan violate karena dia berbeda domain. Ini bakal violate juga. Kenapa violate? Karena ini tidak ada kabel yang terhubung. Jadi tidak bisa saling berkomunikasi. Agar bisa saling berkomunikasi, di sini kita akan hubungkan kabel. Lalu sebentar. Sini kita hubungkan kabel. Jika sudah dihubungkan, kalian masuk ke interface 05. Nah, ini switchboard mode terang. Jadi kita harus terang dulu agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain, antar VLAN saja, tapi untuk inter VLAN tidak bisa. Inter VLAN itu kita harus menggunakan router. Nice, sudah. Coba kedua ini dulu saja ya. Nah, kita bisa lihat sini tes ping successful. Tadi tidak bisa ya. Sekarang sukses. Bisa dilihat. Nah, tapi untuk berbeda VLAN dia tidak bisa, tetap violate. Bagaimana cara agar bisa saling berkomunikasi? Kita menggunakan router. Sini kita taruh satu router. Nah, itu sudah. Oke, sini kita akan mengkonfigurasi routernya. Nah, sebelumnya kita nyalakan dulu interface-nya. No SH itu untuk no shutdown ya guys ya, biar dia tidak mati. Lalu ini kita masukkan ke interface Y00 dot VLAN yang tadi. Nah, jika sudah, sini kita masukkan encapsulation dot one view. Ini untuk agar bisa saling berkomunikasi antar VLAN. Bukan antar VLAN, yaitu inter VLAN. Bisa saling berkomunikasi walaupun beda VLAN. 10. Lalu X interface Y00 20. Kita ulangi encapsulation. Waduh, saya lupa sesuatu.
Saya lupa memasukkan IP address ya. Satuan Q20, nah baru kita masukkan IP address 192.168.27.255.255.255.0. Nah, kita ulangi yang awal tadi ya. 0.10 encapsulation satuan Q10 IP address 192.168.10.7.255.255. Nah, ini kita untuk memasukkan gateway-nya. Jadi tuh, gateway-nya sudah terhubung. Jika sudah, kita masukkan gateway-nya satu persatu. Dah, jika sudah seperti ini, kita bisa testing dulu. Kesini saja, jangan dekat dulu. Tapi kita ulangi lagi. Oke teman-teman, di sini kenapa ini bisa violet? Karena PC switch yang ini belum melakukan trunking ke router. Jadi interface G06. Oh, salah. Nah, interface 06 switch mode trunking. Nah, jika sudah, kita coba kembali. Nah, sukses. Kalian bisa lihat sukses. In progress. Sukses. In progress. Pasti in progress untuk awal-awal. Mana ini? Sukses. Nah, oke. Ini kan tadi sudah beres. Selanjutnya kita akan membuat konfigurasi DHCP pada router. Bagaimana sih cara membuatnya? Jadi gampang. Perintahnya hanya sedikit. Sini IP DHCP pool. Lalu beri nama. Namanya di sini kita, karena VLAN 10 jadi kita VL10. Nah, yang pertama kita masukkan network 192.168.10.0.255, lalu masukkan subnet bus. Nah, jika sudah, kita masukkan default router atau IP pada router ini, atau bisa dibilang juga IP gateway 192.168.10.7. Nah, sebenarnya ada lagi yaitu DNS, tapi karena di sini kita tidak menggunakan server, di sini kita tidak menggunakan perangkat server, kita ketik saja 888. Ini adalah IP Google, IP yang umum digunakan. Nah, sudah kita gunakan satu lagi DHCP pool VLAN 20. Masukkan networknya 192.168.20.0, lalu subnet mask dan default router 192.168.20.27. DNS jangan lupa. Sebenarnya kalau tidak ada perangkat DNS kita tidak perlu memasukkan IP DNS. Nah, kita coba ke PC. Ini dalam keadaan statik ya. Ini statik. Kita coba ke DHCP. Nah, kalian bisa lihat semuanya masuk dan benar. Lalu ke sini. Nah, lalu sini. Oke. Lalu sini.
kita coba tes ping kembali. Langsung successful ya guys ya. Karena tadi sudah dicoba. Dari sini ke sini coba. Pertama-tama pastiin progress ya guys ya. Tuh. Lalu kita coba lagi. Sukses. Coba lagi. Sukses. Selanjutnya kita akan masuk ke MLS atau multi-layer switch untuk mengkonfigurasi SPI. Kita akan mencoba SPI. Di sini saya sudah masuk ke enable dan confi. Nah, untuk yang tadi di router, kita harus menggunakan sub interface atau yang interface gig 0/0 titik 10 VLAN-nya. Nah, jika di sini kita tidak perlu, kita langsung saja enter VLAN kita sendiri, yaitu VLAN 10. Nah, jika sudah, kalau tadi kita harus menggunakan encapsulation, tapi di sini kita bisa langsung memasukkan IP address ya. 810. Tadi yang itu 8 ya. 255. No. Oke. Masuk ke interface VLAN 20. Aduh, sorry, subnet proses belum dimasukin. Nah, sudah, kita bisa lihat di sini. Nah, itulah yang paling bawah. Ini VLAN 10 dan VLAN 20 sudah masuk. Kita bisa melihat runnya juga. Gimana cara lihatnya? Do show run. Nah, ini dia guys. Ini dari sini sampai sini dia adalah physical interface. Sedangkan ini virtual. Kenapa ini ada interface VLAN 1? Karena itu interface umum bawaan dari LMS. Oh, sorry, MLS multi-layer switch ini. Nah, ini interface VLAN 10, VLAN 20 adalah buatan yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan buat DHCP juga pada multi-layer switch ini. Oke, kita akan coba konfigurasi DHCP menggunakan multi-layer switch. Ini sama saja seperti yang tadi konfigurasi pada router, namun ada sedikit perbedaan. Sebelumnya kita ambil dulu dua PC. Oke, kita sambungkan. Sudah. Sorry. Oke, sudah masuk sini. Connect. Kita buat dulu VLAN baru. Tadi 10, 20 sudah, berarti sekarang VLAN 30. Name-nya XYZ. Lalu, oh sorry. Tidak apa-apa. Tadi sini saya masukkan interface-nya dulu. Oke. Nah, switch port. Mode. Salah. Akses. VLAN 30. Oke. Sebelumnya di sini saya lupa untuk membuat VLAN 30 dulu. Oke. Kita sudah dibuat. Masukkan IP address-nya. Misalnya kita buat 172 100 sorry 20 100 1 255. Nah, sudah. Nah, jika sudah, kita akan membuat IP DHCP pool ya. CP pool VLAN 30. Nah, seperti yang tadi, kita masukkan networknya, yaitu 172 2 sini kita masukkan 172.20.100 255. Nah, di port routernya kita masukkan IP interface VLAN 30 tadi, yaitu 01 172 20 100. Nah,
Kita masukkan 88 kali 88 saja. Oke, jika sudah, kita coba tes untuk mengambil. Nah, sudah masuk ya. IP-nya ketangkep oleh si PC. Wih, sorry. Oh, saya ada kesalahan. Mohon maaf. Ini FA06 dengan FA07. Sorry. X. Ke pilihan 30. Name date. Terus RA FA 0 5 sampai 7. 6 sampai 7. Sudah. Switch port akses pilihan 30. Sorry, typo. Pilihan 30. Oke, apakah sudah bisa? Kenapa jadi testing? Kita ambil dulu IP-nya. Nah, sudah bisa. Jika sudah bisa, kita testing successful. Oke, mungkin segitu saja untuk materi intervilan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.